Mapel ada berapa ini ya? Oh, ya, Oke. sudah. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dari SMP Mida Gogodeso Kanigoro Blitar. Baik, kita tiba saatnya pada sesi C, yaitu kelompok Bapak Ibu guru, MAPEL, dan BPBK yang dirangkap dalam hal ini oleh Bu Nur Alim. Barangkali nanti ada pertanyaan tentang BP, nanti Bu Nur Alim atau Bu Ayun ini yang akan menjawab. Monggo, apa pertanyaan dari mana? Dari saya dulu apa Pak Dalis? Monggo, biasanya jenengan terus. Baik. Nggak apa-apa. Kita sampai jam berapa kita sepakati ya, nanti karena kita di belakang masih ada sesi lain, harusnya kita berakhir jam 2.30 ya, 2.30. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama adalah bukan tanya ya, bukan tanya. Bu Ayu pernah nggak disupervisi? Oke, terima kasih Bapak. Jadi saya pernah disupervisi oleh Ibu Kepala, itu di sekitar setelah PTS, mungkin di sekitar bulan Oktober, November, ngoten. Terus? Terus Ibu Kepala Sekolah masuk ke kelas ya untuk supervisi. Setelah itu kita melakukan diskusi, mungkin Bu Kepala menyampaikan temuan-temuannya yang nantinya itu akan dapat memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Oke. Dari hasil temuan itu, dari kalau nggak salah ada 8 atau 11 guru itu. 11 guru. 8 yang tercatat di sana. Kira-kira ada nggak yang sama masalahnya? Ada, Pak. Ada. Apa itu? Masalah apa? Terkadang gini. Jangan kadang. Maksud saya salah satunya, salah satunya itu ketika diskusi guru belum bisa mendampingi semua kelompok, masih beberapa kelompok saja waktunya sudah habis. Yang sering itu ke manajemen waktunya itu. Oh, kebanyakan itu. Kalau metodologi atau apa sudah ada masalah? Kalau untuk metodologi, kita lebih sering berdiskusi ya Pak, agar memunculkan keaktifan anak. Karena kan memang pembelajaran kita kan berbasis keaktifan peserta didik. Apakah pernah melakukan misalkan dari temuan itu kok 88-nya nggak bisa? Aduh, terpaksa kita ngadakan in-house training. Oh, harus kita kirim gitu. Ini harus kirim ke LPMP misalkan, atau ke kalau misalkan guru PPKN ini saya kirim ke P4TK-nya Bapak Malang itu. Nah, apa pernah nggak? Gitu. Untuk sejauh ini Pak, yang pernah saya alami, kita tidak sampai mengirim guru untuk mengikuti seperti yang penjenengan aturkan itu. Jadi kita berdiskusi, nanti kalau kita membutuhkan memang belum bisa kita mengadakan in-house training. Itu biasanya kita ngambil pematerinya bisa dari pengawas, bisa dari orang-orang yang berkompeten. Ya, misalkan ini Bu, ini kan sudah bagus nih, bisa nggak dijadikan narasumber? Pernah nggak? Oh, masalah kalau misalnya IT ini saya nggak bisa buat PowerPoint dan sebagainya, kayak kurang paham. Nah, Bu A ini bisa, pernah nggak gitu? Misalkan workshop, ya HT, ya mungkin untuk pelatihan khusus di internal, narasumber internal. Iya Pak, kita malah sering Pak seperti itu. Kadang kalau ada Bapak Ibu guru yang belum bisa, misalkan seperti IT, terus ada teman kita yang bisa, itu kita sering sharing ngoten. Kemudian kesempatan PPKN.
Mbak Niam, Mbak Niam. Mbak Ini, Niam, Pak. ya. Dalam 1 minggu kesempatan menggunakan LCD berapa kali? Kalau sejauh ini, Pak, 2 tahun terakhir, mohon maaf, kita tidak menggunakan LCD. Enggak, yang 1 semester terakhir. Kalau Oh, yang kemarin kan 1 pandemi. semester. Ya, Daring kan, yang ini 1 semester kemarin kan masuk tetap muka tuh. ya. Heeh. Kalau 1 semester terakhir itu sedalam 1 minggu kita bisa 1 kali menggunakan, Bapak. 1 kali menggunakan. Nggih. Gurunya 8 atau 11. Nggih. Punya LCD berapa? 2, Bapak. Oh 2, ya 2 Nggih. per 11 itu. Iya. 2 per 11 kesempatan. Peluangnya kecil itu getiannya Iya, gitu. Nggak bisa tiap hari. Baik. Permasalahan di anak kebanyakan itu apa? Kalau ibu misalkan ngajar. Kalau menurut saya, sejauh pengamatan saya, kalau mapel PKN itu bagaimana mengaitkan antara materi itu dengan kehidupan nyata. Seperti bisa dikatakan untuk butir-butir Pancasila, anak-anak masih sulit membedakan sila ke-4 dan ke-5, itu masih sedikit rancu. 4 dan ke-5, kerakyatan yang dipimpin, keadilan. Kira-kira kalau murid ibu diberi tugas mengerjakan sesuatu, bagaimana? Antusiasnya, apakah ya cuek kalau nggak ditagih, ya nggak ngumpul loh gitu. Alhamdulillah Pak, sejauh ini dari 1 kelas itu hanya 1-2 anak yang mungkin terlambat mengumpulkan tugas karena mungkin kemarin tidak masuk atau bisa bukunya ketinggalan sehingga waktu yang tersedia untuk mengerjakan tugas itu jadi mundur. Kalau Pak Mas Muhammad gimana? Ada nggak masih? Kalau di mata pelajaran bahasa Inggris itu alhamdulillah juga sama. Kalau ketepatan mengumpulkan tugasnya anak-anak itu hanya 1 atau 2 saja yang kadang mengumpulkannya itu terlambat. Itu pun jarang. Jarang ya. Tapi tidak usah perlu diingatkan gitu ya. Nah, sampai batas waktu diingatkan ada 1-2 anak masih gitu ya. Ya, masih ada 1-2 anak yang gandol. Nah, berapa 1 kelasnya? 1 kelasnya siswanya? Itu berisi 20 sampai 25. 20 sampai 25. Kalau 2 anak dari 20 kan 10% berarti. Iya. Iya. 10%. Berarti 10% loh itu. Besar itu. Kalau 2 anak dari 20 berarti 10% yang masih bermasalah. Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian kalau misalkan kehadiran. Ini jam pertama. Jam pertama jam berapa? Jam pertama pukul 7. Pukul 7. Kira-kira jenengan masuk, siswa masih ada yang di luar nggak? Atau anak sudah di dalam semua? Pukul 7, anak-anak itu kan jam 7 kurang 5 itu sudah sampai di sini cek suhu. Jadi sudah siap ketika pukul 7 pagi itu anak-anak sudah ready di dalam kelas. Oke. Oh, ready di dalam kelas. Nah, budayanya di SMP ya apa? Kalau masuk kelas, gurunya duluan, apa muridnya duluan, atau bareng-bareng dipersilahkan? Kalau budaya di SMP Mida, itu gurunya masuk, setelah itu baru berdoa. Oh, anak tapi udah di dalam? Anak sudah di dalam. Oh, nggak kan ada SD tuh, baris dulu, siap, hormat, selamat pagi Bu, masuk satu-satu gitu. Atau berdoa, salaman, masuk gitu. Sebelumnya itu ada apelnya dulu. Apel pagi di jam 7? Iya. Berarti kalau guru pertama harus ngadakan apel pagi berarti? Bukan begitu Pak, jadi apel dulu, setelah apel baru anak masuk ke dalam kelas. Ya, berarti apel dulu kan, berarti guru belum masuk kan? Belum, nah berarti anak masuk, salaman nih. Salaman enggak? Budaya salaman enggak? Kalau selama pandemi tidak. Tidak, oke. Tapi gini mungkin,
Iya. Pagi Bu. Iya. Ini juga pengganti kan gitu. Pengganti. Masih dilakukan? Masih dilakukan. Ya. Gimana Bu Ayun? Begitu Bu? Sama? Iya Pak, jadi begini Bu. Jam 7:05 itu guru piket ngebel ngoten nggih. Setelah itu Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya melaksanakan apel. Setelah apel, anak-anak semuanya masuk ke dalam kelas. Begitu pula dengan Bapak Ibu guru jam pertama. Setelah itu baru apelnya berarti bukan di depan kelas ya? Bukan, di luar ya? Kita apelnya di lapangan, Pak. Oh, di lapangan, bukan di dalam kelas gitu. Kalau kayak SD itu kan di depan kelas baris, apel gitu. Habis nanti gurunya masuk, dipersilakan silakan masuk, salaman gitu masuk gitu. Ya, anak-anak itu salimnya ketika anak-anak baru datang atau nanti ketika mau pulang. Oh, gitu. Jadi kalau pulang yang jam terakhir itu nanti duduk di pintu gurunya baru salim ya. Iya. Atau lagi duduk salim gitu ya. Biasanya Bapak Ibu guru itu berada di bawah, Pak. Jadi di tempat anak-anak jalan keluar ngoten. Oh, di keluar dulu di pintu. Oke. Di awal pelajaran apakah biasa dimulai dengan doa dan diakhiri doa? Iya Pak, jadi kita doanya itu selain doa setelah apel itu doa bersama-sama, setiap Bapak Ibu guru ketika akan memulai dan mengakhiri pelajaran itu semuanya juga diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Oke. Terus kapan anak-anak nyanyikan kalau guru seni pasti sering ya nyanyikan lagu wajib gitu. Lagu-lagu ini kayak mungkin selain Indonesia Raya lah setiap masuk. Mohon izin Bapak, itu ya? Biasanya ketika di awal pelajaran PPKN biasanya ada Garuda Pancasila, ada Bagimu Negeri, biasanya seperti itu sebelum kita memulai pembelajaran. Iya, setelah doa ya. Ya. Setelah doa. Gimana kalau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ice breaking-nya tidak dengan menyanyikan lagu, akan tapi diisi dengan cerita-cerita motivasi. Enggak, kan kita kan sekolah diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan ya, rutin. Di sela-sela ini supaya rasa kebangsaannya. Nah, orang PKN nih, guru PKN, bahasanya lebih tinggi. Nah, apa di jam pertama, apa jam terakhir, pokoknya setiap hari kelas itu pernah menyanyikan lagu kebangsaan, lagu patriot, atau halo halo Bandung, atau apalah gitu, Garuda Pancasila gitu. Nah, jangan-jangan bahasa Inggris nggak pernah nih, bahasa paling lagunya lagu bahasa Inggris. Ya kalau di dalam dir Pemildir gitu ya. Itu kan memang ada aku menafsirkan lagu yang populer di kalangan anak-anak remaja. Ya, enggak. Tapi lagunya itu konteksnya bukan lagu. Konteksnya dalam rangka menerapkan kebangsaan. Iya kan Bu ya? Menanamkan jiwa kebangsaan. NKRI-nya itu loh. Itu kan diwajibkan untuk dinyanyikan entah kapan, pagi atau siang atau pulang gitu. Selain Indonesia Raya. Makanya Indonesia Raya setiap rapat itu diusahakan menyanyikan Indonesia Raya. Ya, sepertinya gimana? Masih mapel PPKN Bapak untuk di sini untuk belum semua ya, belum semua. Enggak, nanti jangan-jangan gini, kebersihan pun itu urusannya kesiswaan. Nah, bahayanya kan gitu nanti. Jika kalau ada yang anak buang sampah sembarangan ya saya bukan bagian saya itu kan gitu nantinya. Kan harusnya enggak semua saling mendukung. Bagian masalah sampah, buang sampah kemarin ada Mas Muhammad lihat, itu salah itu, harusnya organik di sana, organik di sini, gitu. Kalau anak buang sembarangan tanpa ditegur, gitu. Itu udah semua guru peduli. Kira-kira di sampah juga gimana? Kalau dengan lihat gimana? Apakah ya masa bodoh lah?
Mohon maaf Bapak, kalau untuk masalah kebersihan sekolah, kita semuanya bekerja sama Bapak Ibu Guru, tidak ada yang seperti tadi, atau panjenengan, ki urusannya adiwiyata, misalkan seperti itu tidak. Kita semuanya juga mengingatkan apabila sewaktu-waktu kita melihat anak-anak membuang sampah di tempat yang salah, itu segera kita ingatkan, siapapun yang melihatnya. Oke, baik. Sekarang tentang literasi. Apa upaya supaya literasi ini bisa tumbuh di siswa? Kalau bahasa Inggris apa? Kalau di dalam bahasa Inggris, untuk menumbuhkan anak-anak literasi, itu lebih dari anak-anak diberikan sebuah teks bacaan, kemudian disalin oleh siswa di buku catatannya. Begitu, Pak. Kalau PPKN nggak boleh seni, ya seni lukis gimana kan seni lukis? Seni, Bu Ayun. Apa upaya? Terima kasih Bapak. Jadi selain di sekolah kita itu punya program literasi yang sudah dijelaskan Bu Kepala dan Kepala Perpustakaan tadi, di dalam semua mapel termasuk seni budaya itu juga menerapkan literasi dengan cara ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak itu diwajibkan membaca. Misalkan nanti kita batasi dibaca halaman 6 sampai halaman 10. Terus nanti dari setelah membaca itu, anak-anak kan akan menemukan, kalau dulu namanya anak-anak membuat kesimpulan, ngoten Pak. Kalau sekarang kita sebut sebagai tulisan bebas, di mana itu nanti merupakan konsep dari mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Terima kasih. Oke, siap. Baik, Bu, lanjut. Nah, terkait dengan sekarang diurut dari atas deh. Gimana usaha dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan menguranginya atau menghilangkan tentang perundungan atau bullying? Apa peran Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Untuk mengurangi perundungan atau mengurangi bullying, tentu saja yang pertama yang kita laksanakan adalah memberikan pengertian kepada siswa tentang bahaya atau akibat bullying melalui sosialisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada Bapak Ibu Guru yang melihat atau mendengar ada perundungan sekecil apapun, seperti yang dijelaskan Bu Kepala tadi tentang memanggil nama anak tidak sesuai dengan namanya, itu Bapak Ibu Guru segera untuk mengingatkan atau menegur anak tersebut. Sebentar, kok tahu kalau Ibu Kepala Sekolah menjelaskan tadi? Jenengan di mana tadi? Betul, tadi ketika istirahat kita sempat diskusi. Oh, memang, diskusi. Ya memang itu yang kita laksanakan. Jadi ya hampir sama saja, Pak. Iya. Baik, sepengetahuan Ibu, kira-kira apakah masih terdapat atau terjadi perundungan di sekolah SMP Miftahul Huda ini? Mic-nya. Oh, maaf. Iya. Jadi di sekolah kami perundungan itu masih terjadi. Walaupun itu termasuk perundungan yang ringan. Masih ya. Kira-kira berapa persen? Masih berapa persen? Kalau presentasinya sangat kecil, Pak. Berapa? Nah, sekarang berapa orang kira-kira? Ya. Nanti saya hitung. Dalam satu kelas itu mungkin hanya ada satu anak atau berapa. Satu kelasnya tadi 20, berarti 5% loh. Ayo, besar 5%. Satu kelas 20, satu anak berarti 5% loh. Betul, 5%. Ya memang jumlah kita ya hanya segitu, Pak. Jadi, iya. Paling tinggi satu kelas berapa siswanya? Paling tinggi itu kita ada 27 siswa. Nih, 27 siswa itu kehadirannya selama jenengan tahu nih yang kemarin. Kehadirannya gimana? Berapa persen kehadirannya? Yang kelas yang paling tinggi tadi.
di kelas yang paling tinggi itu kehadiran siswa untuk setiap hari kan Pak maksudnya? Iya, ya kelas itu nanti setiap guru, seluruh guru. Kan Oh. nanti ada kan di kelas itu kan ada rekapan kehadiran siswa dalam 1 bulan gitu. Oh iya. Nah, berapa persen sih kan? Dalam 1 bulan itu mungkin hanya ada sekitar 5 anak atau berapa ngoten Pak yang tidak 5 masuk. anak ya. Anak-anak tuh sering nihil kok Pak. Maksudnya untuk tingkat ketidakhadirannya itu lumayan rendah kalau menurut saya di pelajaran saya niku. Saya kan juga punya absen sendiri ngoten. Iya. Itu kehadiran guru apa kehadiran guru jenengan apa kehadiran seluruhnya? Kehadiran siswa kan Pak ini tadi? Iya, kehadiran siswa. Yeah. Nah, itu terhadap mata pelajaran jenengan atau terhadap seluruh guru? Seluruhnya. Seluruh guru, oke. Berarti dianggap yang mungkin yang mulai dari pagi sampai siang belum gitu ya, nggak masuk ya? Ya, Pak. Kalau yang hanya jam 1-2 nggak masuk, 3-4 masuk, itu kan ke guru kan, presentasinya ada di guru. Ya. Nah, tapi yang belum mungkin kena semua guru kena itu. Ya. Tapi Pak, anak-anak itu sedikit sekali yang misalkan jam 1-2 ada, jam 3-4 dijemput itu kayak nggak ada. Enggak, bukan yang terlambat tuh, jam 1-2 terlambat masuk jam 3-4. Iya. Anak-anak itu kalau terlambat, Pak, mereka itu tidak lama meninggalkan pelajaran. Jadi nanti setelah terlambat ditangani guru piket dulu. Nah, setelah itu anak-anak bisa langsung masuk ke kelas. Masuk, oke. Iya. Baik, terkait dengan tadi bullying 5%. Sosialisasinya selain jenengan sampaikan, apakah ada yang berbentuk ya misalkan tertulis di mana dilakukan? Ya Pak, jadi sosialisasinya itu selain secara langsung, kita juga menempelkan banner-banner afirmasi tentang bullying itu. Di mana adanya? Di tembok-tembok sekolah, di luar kelas. Ya. Di luar kelas. Kira-kira yang panjenengan tahu ada berapa titik? Ada 3. Ada 3 di satu sekolah ada 3. Yeah. Ada 3 loh. Besok hati-hati besok saya lihat loh ya. Besok keliling besok. Iya. Tidak. Besok saya lihat 3 loh ya. Baik 3. Kemudian sekarang gini. Tadi mutu guru tadi sudah dari supervisi diadakan IHT dan sebagainya. Kemudian kan diklat. Apakah guru juga melakukan refleksi ya, dalam hal mungkin yang sederhana saja tentang atau mungkin membuat karya tulis penelitian yang sederhana PTK lah nggak kalau pegawai negeri mungkin tertulis ya untuk kenaikan pangkat. Kalau jenengan coba dikaji misalkan ini penyebabnya ini solusinya begini, pernah nggak panjangan tulis gitu tapi tidak untuk yang formal gitu ya ditulis gitu. Pernah nggak buat itu? Kalau di mata pelajaran saya, refleksi yang model sederhana itu saya lakukan. Nah itu kan kadang-kadang anak-anak itu refleksinya jadi begini. Anak-anak ditanya harapannya dan keinginannya agar lebih bisa meningkatkan bahasa Inggrisnya itu bagaimana. Anak-anak itu kan tapi kadang kalau mengungkapkan itu kan anak itu malu. Nah, jadi saya suruh menulis di dalam kertas kecil, lalu kemudian dikumpulkan ke saya. Nah, setelah itu nanti saya kaji, kemudian yang bisa untuk saya lakukan itu saya lakukan. Oke. Gitu, Pak. Kemudian untuk penilaian, misalkan ada anak, kan KKM-nya rata-rata berapa sih kalau bahasa Inggris? Kalau mapel bahasa Inggris kelas 7-nya itu 70, kelas 8 dan 9 75. Oh, naik ya. Kalau PKN berapa? Kalau PKN itu 80. 80, terus yang kelas 2, kelas 8, 9-nya? Sama. Sama ya. Kalau seni budaya? Kalau seni budaya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu semuanya 75, Pak. Kira-kira kalau jenengan menilai itu kalau di seni budaya
antara teori praktek sama atau berbeda bobotnya? Kan kalau seni budaya kan ada prakteknya pasti itu. Nah, bobot nilai prakteknya terhadap itu berapa? Berapa persen? 40-60, 50-50? Kalau saya, Pak, untuk pengetahuan itu saya bobotnya juga 100%, untuk keterampilan 100%. Jadi saya pisahkan. Gitu. Enggak, setelah digabung nilainya kan nanti teori praktek gabung kan kalau di rapot. Pasti pisah atau digabung di rapot? Pengetahuan sama keterampilan terpisah atau digabung? Terpisah, Pak. Nah, terpisah. Terus kemudian nilai akhir kan 1. Iya. Nih, penggabungannya gimana? Untuk praktek berapa persen? Kalau sama atau kalau di e-rapot itu kan kita langsung masuk kan ya Pak di aplikasinya. Itu antara nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai ujian tengah semester sama ujian akhir semester, itu di situ hanya tertulis perbandingannya 2:1:1. 2 itu untuk apa? 2 untuk apa? 2 itu untuk pengetahuan dan keterampilan. Oh, 2 itu untuk pengetahuan dan keterampilan. Satunya untuk PTS, satunya lagi untuk UAS. Jadi sudah ada, kita tinggal masuk-masukkan gitu aja, Pak. Mestinya kan beda. Kalau namanya keterampilan itu, bobot keterampilannya harus lebih tinggi, gitu ya. Mungkin 60%. Dikatakan dia pintar melukis itu bukan sekedar ilmunya, tapi dia harus bisa melakukan melukis. Kan gitu ya, Pak ya? Nah, nilainya 10 tapi nggak bisa ngelukis gimana? Ilmunya, teori 3 dimensi, kemudian tentang ilmu tentang misalkan seni lah, seni rupa tahu secara teori, tapi suruh gambar orang, gambar tuh murat marit itu. Kenapa? Hanya tahu teorinya, tapi prakteknya enggak. Apa dikatakan itu terampil seni, bisa seni? Belum kan, Win? Belum, begini Bapak, kalau saya memang kalau seni itu kan tidak bisa muncul begitu saja. Memang harus ada bakatnya. Tapi minimal anak itu sudah bisa membuat suatu gambar atau sesuai dengan materinya, walaupun hasilnya itu belum seperti yang kita harapkan, itu insya Allah sudah kita anggap KKN ngoten. Karena memang itu tidak bisa langsung tiba-tiba diajar 2 kali pertemuan bisa kan ngoten, Pak. Oke, siap. Kelas berapa, Bu? Ngajar kelas 7 juga ya? Ini 7 semua. Bahasa Inggris ngajar kelas 7 juga. Pasti kalau bahasa Inggris kelas 7, 8, 9. Pakai AN juga kayaknya 7, 8, 9 gitu. Cukup satu guru. Kalau PKN saya ngajar 8, 9 ya, Pak. Oh, 8, 9. Berarti kelas 7-nya ada orang lain ya? Iya. Berarti ada 2 guru PKN sana? Iya. Oke. Kalau seni kayaknya hanya guru kelas 1 seni itu ya? Seni budaya kan hanya di kelas 1 ya? Kelas 7 maaf. Enggak? Betul, Pak. Sampai kelas ini? Iya, terakhir? Kalau untuk kelas 8-9 kita kan seni budaya. Tapi kalau untuk kelas 7 di kurikulum Merdeka ini, yang kita pilih adalah pelajaran prakarya. Bukan prakarya. Seni. Jangan boleh memilih, Pak. Boleh prakarya, boleh seni. Oh, terus, gitu. Kita sudah memilih prakarya untuk kelas 7 di kurikulum Merdeka. Oke, siap. Supervisi PK guru. Kurang 3 menit. Ibu, pernah nggak diajak bicara oleh kepala sekolah atau apa namanya, ya, tim pengembang, jangan-jangan termasuk di dalam tim pengembang sekolah ya? Tim TPMPS masuk semua ini? Masuk, Bapak. Masuk semua. Oh ya, sudah, nggak usah tanya saya, nggak usah tanya kalau masuk semua pasti diajak ngomong gitu ya. Karena orangnya cuma ini. Iya, kalau nyusun apapun ya tim TPMPS, menganalisis pasti tim TPMPS, ya otomatis ya. Oke, sekarang gini, urutannya aja deh, urutannya dalam menyusun baik itu program kerja, maupun KTSP. Sekarang program kerja, itu apa sih tahapannya tuh?
Nah, kalau pernah ikut ya pasti ikut. Tahapannya ada. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Kalau benar terlibat loh ya. Kalau nggak berarti udah terlibat loh. Kalau sejauh kayak terlibat. Ini bukan hafalan loh ini, bukan hafalan. Iya. Yang pernah kita lakukan itu Pak, untuk menyusunan program itu di akhir tahun kita selalu mengadakan workshop. Di situ nanti kita akan melaporkan semua kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun kemarin. Kemudian di dalam workshop itu kita juga ikut merencanakan untuk kegiatan di tahun berikutnya. 2 toh. Laporan tahun kemarin menyusun. Nah, diapakan itu laporan tahun kemarin itu? Laporan tahun kemarin itu dievaluasi. Nah, itu tahapan 1 evaluasi. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Tadi nyusun. Terus kemudian dievaluasi. Setelah dievaluasi. Nyusun, setelah disusun diapakan? Ayo. Setelah disusun, kemudian disahkan dulu. Oh, kok disahkan, Bro? Belum. Ayo, kok langsung disahkan? Ya, sudah disusun kan draft. Draft itu kan baru tim yang buat. Baru tim kan yang buat. Belum di-floor-kan? Oh iya, setelah itu, Pak, saya lanjutkan, Pak. Maaf. Setelah itu dari sekolah kita mengundang pemangku kepentingan seperti Bapak Yayasan. Tadi terus. Seperti Bapak Yayasan, pemerintah desa, wakil wali murid, Bapak Ibu guru semuanya untuk melengkapi draft tersebut dan meminta masukan dari mereka. Ya, dan habis itu ditetapkanlah. Oh, ini cocok. Oke, tambahan ini. Oke, tetapkan. Baru disahkan. Jadi tahapan pertama evaluasi, disusun, ditetapkan, dan disahkan. Itu 4 tahapan. Baik itu program kerja maupun KTSP. Belum kan yang nyusun kan orang sedikit. Iya, Pak. Belum tentu disetujui oleh orang banyak. gitu ya. Tapi kalau buat banyak orang nggak akan jadi diskusi toh. Gitu. Kalau yang buat tim insya Allah cepat jadi. Tapi nanti harus tetap ditelurkan baru. Baik, saya rasa itu mungkin udah waktu saya sudah melewati 2 menit. Mohon maaf Pak Dalis. Monggo kami persilakan kepada Pak Dalis untuk melanjutkan barangkali apa yang tadi sudah terlewat oleh saya. Karena tadi saya memang nggak runut. Mari mutu lulusan, proses sampai loncat manajemen, belum sampai ke mutu guru. Mutu guru dikit aja. Monggo Pak Dalis. Baik Pak Edi, kita bertemu dengan para guru milenial ini. Guru yang dilahirkan di abad 21 yang masih kedul-kedul ini dengan regulasi-regulasi yang baru, inovasi yang baru, dan saya yakin akan menghasilkan lulusan di SMP Mida, Buku Desa yang baik ini. Tapi cukup diwakili 3 orang ya. Yang lainnya mana dari 10 ini bisa hadir 5 atau 4, enggak apa-apa. Kita diskusi. Baik Bapak Ibu, saya hanya sekedar cross check keterlibatan atau pemahaman atau apa ya, pengetahuan penjenengan terhadap data-data di dokumen-dokumen yang dibuka di Sispena. Saya hanya mengklarifikasi. Saya tidak akan bertanya secara lisan, barangkali penjenengan apa itu bisa menjawab ini aja deh, salah satu dulu. Sesi wawancara dengan guru, saya tidak akan banyak bertanya, langsung aja ini bisa dibaca dan dijawab aja. Mungkin dari Pak siapa ini yang kagum ini Pak, di sini tidak terlihat di saya itu. Pak siapa ya? Maaf, Pak Muhammad. Sebutkan contoh kedisiplinan waktu yang diberlakukan di SMP Miftahul Huda, Gogo Desa, Kanigoro yang Bapak ketahui. Silakan Pak. Ya, Pak, terima kasih untuk waktunya. Jadi disiplinan waktu yang diberlakukan di SMP Miftahul Huda itu berdasarkan
tata tertib yang sudah berlaku dan sudah diterapkan selama proses pembelajaran. Yang pertama, kedatangan siswa di pagi hari. Yang kedua, ketepatan waktunya anak-anak itu masuk kelas, mengikuti pembelajaran, ketepatan anak-anak itu mengumpulkan tugas, lalu kemudian juga waktunya ketika anak-anak itu berbicara, itu juga waktu presentasi, itu juga ada waktu yang sudah ditentukan, dan itu kalau bisa itu tidak sampai melebihi gitu Pak. Baik, saya hanya mengeroscek aja. Di situ ada beberapa kedisiplinan waktu ya. Betul ya, di situ terjadi ini ada kedisiplinan kehadiran siswa di sekolah berlaku ya? Berlaku. Berlaku. Ada keterlambatan siswa sewajarnya? Kalau keterlambatan siswa itu memang ada, akan tetapi sangat wajar karena tidak banyak, dan itu pun tidak dalam waktu terlambat sampai yang lama, itu tidak, dan juga disertai dengan alasan yang bisa diterima. Baik. Paling jauh radius tempuh siswa itu berapa kilo dari SMP? Paling ngerti guru saya, iya, mohon maaf Pak. Ya. Data ada di administrasi tadi pagi, harusnya saya tanyakan. Kalau Pak Muhammad mengajar berapa hari dalam sepekan di SMP itu? Kalau setiap harinya itu masuk, dan juga setiap hari itu ada jam pelajaran. Meskipun tidak full untuk, tapi setiap hari masuk. Berarti jawaban saya berapa hari dalam sepekan masuk? Jawabannya hanya satu kata, 3 hari. 4, itu aja. Ini generasi milenial harus bisa memahami pertanyaan. Ada berapa? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Berapa hari masuk? 6 hari. 6 hari. Kalau mengajar, ada berapa jam dalam sepekan? Ada berapa jam tatap muka? Untuk mapel bahasa Inggris dalam satu pekannya itu ada 24 jam. 24 tatap muka ya, salam satu pekan ya. Selain bahasa Inggris, ngajar apa Pak Muhammad? Selain bahasa Inggris, mengajar TIK. Oke, berarti di dalam pelajaran bahasa Inggris maupun TIK, apa ada di situ peraturan yang ditekankan tentang kehadiran siswa di kelas? Iya, ada. Jadi di dalam pembelajarannya saya, itu saya tekankan tentang kedisiplinan kehadiran siswa di dalam kelas, karena kan di jam tengah-tengah itu kan ada jam istirahat yang digunakan untuk sholat duha. Nah, kadang kalau siang itu juga ada sholat duhur. Nah, itu anak-anak itu harus berdisiplin ketika setelah selesai sholat dan setelah waktu istirahat itu harus segera kembali lagi masuk ke kelas. Gitu, Pak. Baik, yang terkait dengan TIK tadi masuk intra atau ekstra, Ustaz? Kalau yang di TIK itu masuknya di intra. Di intra, berarti include di struktur dan jadwal pelajaran, Oke. Betul. Betul. Sedang ekstra yang Bapak ketahui, ekstra apa yang berlaku di situ, Pak? Ekstra yang saya ketahui di SD Muda itu ada pencaksilat, pramuka, basket, PMR. Pramuka. Apalagi ya? Pramuka. Ada 4 ya Pak ya, yang tuh ekstranya ada 4 ya? Sebenarnya ada lagi, akan tapi cuma kan karena saya masuk sini dulu kan pandemi, jadi itu tidak dilakukan. Akan tapi masih ada lagi, kalau detailnya karena saya nggak melihat secara langsung, jadi saya kok nggak hafal gitu ya Pak. Yang dari 4 ini yang wajib diikuti anak apa ya? Yang wajib diikuti itu pramuka. Baik. Pak, istirahat sejenak. Kalau memang di samping ada kopi, teh, atau air putih bisa diminum ya. Tetap bergeser kepada 2 bu guru ini ya. Baik sekali. Terima kasih ya Pak ya.
Iya, Pak. Ya, saya tak kembali ke Bu Niam atau Bu Ayun ini ya. Ya, Bu Ayun, saya bisa diceritakan bahwa di SMP Mida Gogo, saya singkat gitu aja lah. Adakah kedisiplinan berpakaian yang diberlakukan di SMP Miftahul Huda? Termasuk selain pada siswa juga pada guru. Saya mohon penjelasan ini, Bu. Ya, ini untuk kedisiplinan berpakaian untuk siswa dulu nih, Pak. Jadi kedisiplinan berpakaian untuk siswa itu diatur dalam tata tertib, di mana untuk seragam sekolah putra itu hari Senin dan Selasa itu memakai atasan putih, celana panjang biru dan rompi biru serta berkopiah hitam polos. Setelah itu nanti untuk hari Rabu dan Kamis itu memakai seragam lembaga. Untuk hari Sabtu, untuk hari Jumat itu menggunakan baju pramuka lengkap. Dan untuk hari Sabtu itu memakai kaos olahraga atau seragam ekstra yang sesuai dengan ekstra yang diikuti. Itu untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan itu hari Senin Selasa sama nggih memakai atasan putih, rok panjang biru dan rompi serta jilbab putih. Kemudian Rabu Kamis memakai seragam lembaga. Hari Jumat memakai seragam pramuka lengkap. Hari Sabtu memakai kaos olahraga dan seragam ekstra yang sesuai dengan ekstra yang diikuti. Kemudian untuk baju yang dipakai anak-anak itu harus sesuai, maksudnya tidak terlalu ketat karena memang kita sekolah yang berbasis Islam. Kemudian anak-anak juga tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan. Yang boleh digunakan itu jam tangan. Itu untuk siswa. Kemudian kalau untuk guru ini alhamdulillah kita kan sudah punya seragam ya Pak. Dan alhamdulillah seragam kita juga semuanya ibu-ibu itu memakai hijab dan atas bawahannya itu selalu memakai rok, tidak pernah memakai celana. Terima kasih. Terima kasih Bu, itu berpakaian yang ada. Ketika siswa diberlakukan seragam yang telah ditetapkan, adakah siswa yang masih saja tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan? Ya Pak, ada Pak. Jadi misalkan di hari Rabu gitu, harusnya memakai seragam lembaga, itu ada anak yang memakai kaos olahraga. Itu tapi sekitar kurun waktu 3 bulan itu paling hanya 2 anak yang seperti itu. Itu pun juga nanti langsung kita tanya, kita tegur. Itu terkadang anak-anak itu menjawabnya karena bajunya masih dicuci, kelupaan dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Ayun ya ini tadi ya. Bu Ayun atau Bu siapa ya? Bu Ayun Pak. Oh ya. Jadi di situ ada seragam terkait dengan pakaian seragam di sekolah, pakaian seragam olahraga, pakaian seragam lain yang ditetapkan dan perpakaian batik ya. Ada batiknya Bu. Batiknya di hari apa? Jumat tadi ya? Kalau kita seragam lembaganya di hari Rabu dan Kamis, Pak. Iya, kalau Jumat itu apa? Ada kalau batik. Jumat itu pramuka. Oh, pramuka lengkap, nggih. Iya, kalau yang batik ada enggak? Kalau batik itu biasanya ketika hari jadi Kota Blitar saja, Pak. Jadi ketika ada event, nanti kita wajibkan untuk memakai seragam batik. Oh, batik bebas ya? Nggih. Nggih. Terima kasih. Terkait dengan tindakan yang diterapkan, misalnya kan latar belakang ekonomi kan tidak sama, ada yang bisa beli, mungkin juga disebabkan karena hilang, disebabkan belum disetrika, disebabkan karena mungkin sobek atau robek. Untuk mengatasi pihak sekolah bagaimana itu? Ada enggak? Atau pokoknya menara bonteng, pokoknya tahu harus ada gitu tanpa tahu penyebab. Selama ini, adakah terjadi demikian? Alhamdulillah Pak, untuk yang seperti panjenengan aturnya itu tidak ada. Jadi kalau misalkan anak-anak itu seragamnya kekecilan atau robek atau bagaimana, itu orang tua selalu siaga. Jadi misalkan seragamnya hilang dan harus membeli, belum punya uang, ngoten ya Pak tadi ya. Nah, itu sekolahan bisa memberikan kain seragam dulu. Untuk pembayarannya silahkan dicicil sesuai dengan kemampuan wali murid. Misalkan dalam tenggang waktu 1 bulan atau 2 bulan.
Kita kalau untuk pembayaran kita sedikit lunak ya Pak dengan wali murid karena memang gini untuk tingkat ekonominya berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Apa mungkin nanya? Mungkin jilbab. Pasti Ibu, saya hanya ingin menggali saja. Dari penerapan kedisiplinan, kehadiran, terutama yang kehadiran kedisiplinan berpakaian, itu pasti ada. Adakah siswa diwajibkan mengenakan sepatu yang sama, ikat pinggang yang sama, jilbab yang sama? Itu? Ya, terima kasih Bapak. Jadi kalau untuk seragam dari mulai jilbab itu memang kita sediakan dari sekolahan, jadi otomatis akan sama, ya. Tapi kalau untuk sepatu kita hanya mewajibkan anak-anak memakai sepatu dengan warna hitam polos, jadi tidak campur-campur gitu warnanya. Begitu pula dengan ikat pinggang, jadi tidak sama persis, tapi warnanya harus hitam polos. Baik Bu, pasti saat olahraga ataupun sholat ataupun kegiatan lainnya, olahraga, sholat atau kegiatan rutin ibadah, anak-anak alas kakinya dilepas, berganti pakaian. Adakah yang sempat ada kehilangan, ketelesut pakaian-pakaian ini yang dimiliki anak? Alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah mendengar ada anak-anak yang kehilangan seragam atau kaos kaki atau kerudung, Pak. Baik, tapi pernah ada anak-anak yang menyembunyikan sepatu temannya atau pakaian temannya atau bahkan mungkin buku yang tertinggal sampai hilang? Kalau biasanya kalau buku itu tidak hilang Pak, cuma saja sama anak-anak sendiri itu terkadang ditaruh di laci dan tidak dibawa pulang, hanya seperti itu saja. Kalau untuk menyembunyikan sepatu yang akhirnya membuat kebingungan itu tidak, tapi anak-anak ini sering gojekan kayak gitu, sepatunya temannya dibawa, tapi temannya tahu kalau dibawa itu. Baik, ya bisa ditegaskan tingkat kepatuhannya anak-anak di situ sangat tinggi ya Bu ya diantaranya. Mungkin tata tertib, kepatuhan ini kembali dibantu oleh Bu Niam. Bu Niam barangkali tingkat kepatuhan terhadap tata tertib yang diberlakukan itu sudah efektif atau belum Bu Niam? Sudah sangat sejauh ini. Anak-anak itu. Oh, okay, Bapak. Soalnya kalau baik semua nanti enak guru itu. Iya, sejauh ini pelanggaran tatib setiap ruang itu sangat sedikit Bapak, karena kita setiap ruang itu ada tatibnya masing-masing, di mana waktu hari pertama masuk, nah seperti tahun ajaran awal seperti ini, itu ketika kita menggunakan musola, itu yang pertama kita lakukan adalah membaca tatibnya terlebih dahulu diwakili oleh ketua rohis atau ketua ibnu. Jadi setelah berjalan 2-3 kali itu anak-anak alhamdulillah sudah tidak begitu melanggar tatib tersebut. Kalau melanggar 1-2 pasti ada Bapak, tidak mustahil. Kalau menurut saya mustahil kalau setiap anak tidak pernah melanggar tatib itu menurut saya mustahil. Tapi di sini untuk pelanggaran tatib ketika berada di lab, ketika berada di perpus, ketika berada di musola atau berada di kamar mandi pun anak-anak alhamdulillah tertib sekali. Kemungkinan kecil yang sering terjadi ini untuk penelitian kok Bu, enggak apa-apa. Tidak mengurangi nilai buku atau nilai yang lainnya. Iya Bapak. Seobjektif mungkin kita diskusi. Paling kecil, seperti yang tidak ada yang paling kecil kemungkinan. Kemungkinan yang sering terjadi itu adalah ketika di toilet dan di wudhu Bapak. Ketika anak-anak antri wudhu kan kita biasanya kalau antri wudhu, ayo berjajar rapi gitu. Tapi masih ada yang saling royokan atau jongkok-jongkokan itu masih ada. Kalau di kamar mandi itu biasanya, ngapunten Bapak, karena di sekolah kita itu ada beberapa anak yang ABK, itu kadang di kamar mandi itu ada yang lupa tidak disiram, kadang seperti itu. Masih hanya sekedar itu. Orang Indonesia asli. Iya. Jadi kalau disuruh antri beda dengan tetangga yang tenggara sana Australia, itu royoan. Iya, royoan. Tentang itu, tentang tadi tata tertib. Misalnya sepengetahuan Ibu Niam terkait
membaca buku di kelas, membaca buku di sudut baca itu di SD. Kalau di situ mungkin pojok baca ada. Pojok baca, iya. Di perpustakaan, apakah ya dikembalikan lagi, apakah ya ditinggal di tempat baca itu dan sebagainya. Pengetahuan. Ya, kalau memang hebat itu orang dewasa tingkat tinggi. Kalau sepengetahuan saya, Bapak, setiap awal semester itu dari Ibu Perpustakaan itu memanggil ketua kelas untuk dibagikan buku sejumlah anak nanti yang akan nantinya ditaruh di pojok baca dan yang akan dibaca setiap 10 menit sebelum istirahat pertama. Jadi setelah jam keempat itu kita ada waktu 10 menit untuk literasi. Jadi di situ nanti kegiatannya anak-anak membaca buku yang ada di pojok baca. Nah, ketika nanti semuanya sudah membaca bukunya, nanti akan laporan kepada kepala perpus atau ke perpustakaan, nanti bukunya akan di-rolling dengan kelas lainnya. Baik, Bu. Ya. Bagus sekali penyampaian penjenengan Bu Niam, termasuk Pak Ustadz Muhammad, Ustadzah Ayun itu tadi. Coba bisa dibaca di layout lagi. Oke. Bila bisa dipilih salah satu, saya yakin di kelas 8-9 masih kurtilas menggunakan kurikulum tahun 2013, revisi 3 atau 2. Mungkin tahun pelajaran ini atau sudah berlangsung 1 tahun ya kurikulumnya Merdeka di situ yang ditunjuk sekolah penggerak itu. Bisa pilih salah satu. Oh, iya, ini maksud saya buat acak ini. SOP penyusunan perangkat mengajar guru yang profesional, saya bisa diberi cerita ini. Saya kurang paham gitu. Silakan dari siapa dulu, monggo. Iya Bapak, untuk yang kurikulum Merdeka ini kami masih menjalankan di kelas 7 tahun ini, sehingga kami hanya masih belajar, nggih, kasarannya masih belajar. Kemarin kita untuk yang kelas 7 ini kita masih menyusun ATP, di mana kan dari Kemendikbud itu hanya menyediakan CP. Nah, nanti untuk ATP-nya kita sendiri yang akan menguraikan mana yang kelas 7, mana yang kelas 8, dan mana yang kelas 9. Itu untuk kelas 7 yang akan datang ini. Terus untuk yang kelas 8 dan 9 itu kita masih menggunakan K13 atau kurikulum 2013. Nah, di situ untuk menyusun perangkat pembelajaran kita mengacunya pada silabus, Bapak. Kita menurunkan kepada silabus. Nah, kan kalau dari Kemendikbud sudah merumuskan silabus. Nah, dari situ kita mengembangkan silabus yang sesuai dengan karakteristik sekolah kita dan juga siswa kita. Nah, kan Bapak. Terima kasih. Mungkin bisa diperjelas, ditambah bukan diperjelas, ditambah oleh Ustadz Ahmad, Ustadz Muhammad. Silakan Ustadz. Terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk penyusunan RPP yang kami lakukan itu kan berdasarkan dari silabus seperti yang didahulukan oleh Bu Niam tadi. Bahwasanya silabus itu sudah disediakan oleh pemerintah, lalu kita adopsi, kita kembangkan agar sesuai, bukan dikembangkan, disesuaikan dengan karakteristiknya sekolahnya kita. Nanti setelah kita sesuaikan, baru kita turunkan ke RPP per pertemuan sesuai dengan KD-KD yang ada di dalam silabus. Begitu Pak. Kalau untuk kurikulum Merdeka, kita kan masih pertama ini tahun berjalan kelas 7. Kita sudah menyusun, kemarin kan sudah IHT, kita sudah menyusun TP, ATP, dan juga sampai ke modul ajar, begitu Pak. Baik, bisa singkat aja. Urutannya dari apa itu yang pertama harus dipahami dalam kurikulum Merdeka itu? Pertama yang perlu disiapkan pertama kali apa tadi? Pertamanya dari pemahaman. Mempelajari apa itu? Yang pertama itu kita mempelajari CP dulu Bapak, dari CP, capaian pembelajaran. Ya, setelah itu dikembangkan setelah mempelajari CP kita kembangkan menjadi TP, tujuan pembelajaran, baru kita ke alur tujuan pembelajaran. ATP, iya. Baru ke modul ajar. MA,
Modul ajar. Modul ajar. Yang dimana itu nanti kan sudah menyangkut mulai dari modul ajar itu mulai dari CP sudah menyangkut TP, terus sudah lagi menyangkut tentang materi pembelajaran sampai dengan penilaiannya. Kalau modul proyek diambilkan dari pemerintah ya? Kalau modul proyek kita kalau dari pemerintah itu kan menganjurkan minimal dalam 1 tahun itu ada 3 proyek. Nah, untuk SMP MIDA kita mengambil 4 proyek untuk 1 tahun ke depan. Jadi 2 proyek yang akan diselenggarakan di semester 1 dan 2 proyek di semester 2. Nah, Bapak. Baik sekali. Kalau BA, bahan ajar pernah apa istilahnya BA itu? Apa ya termasuk MAMP itu? MAMP modul ajar. Ada bahan ajar. Apa ya termasuk itu? Oke, nggak apa-apa. Sekarang satu, Bu. Siapa lagi? Tadi yang urutan perangkat mengajar guru untuk Kurtilas. Pertama yang di apa ya? Saya pengen tahu regulasinya yang jenengan ketahui apa regulasi itu. Regulasinya. Regulasi mengajar itu. Permendikbud ya, belum Permendikbud Ristek Kurtilas itu. Permendikbud nomor berapa untuk KIKD itu? Masih ingat, Bu? 21, 22, Bapak. Oh, standar isi ya. Tahun berapa ya? 20 SKL. Kalau 21 isi. 22 proses. 23 adalah penilaian. Semuanya ada pada tahun 2016. 4 SNP ini kan sudah berubah semua toh Permendikbudnya. Namun nanti bisa saya ingatkan di sini barangkali tadi saya membuka regulasi-regulasi masih menggunakan tahun 2013-an semua untuk Kurtilas ya. Ada 2016 tolong. Kalau KIKD bisa diambilkan dari berapa ya? Nomor berapa ya dia? Permendikbud nomor berapa ya? Masih untuk ingat-ingatan nanti keluar ini biasanya kalau diuji asesmen kompetensi guru ada ya dia AKG itu. Nomor berapa ya? Nomor 37 atau 36 ya? Ingat saya 36 SD, 37 SMP, 35 SD, 36 SMP, 37 SMA, mungkin 38 SMK. Tahunnya berapa itu? 2016. Nah, sini yang jarang dikuasai oleh guru. Oke. Nah, kalau yang di sini monggo saya diingatkan regulasinya, kalian di sini sambil belajar kok ini. Ya, apa itu? Ada Permendikbud Ristek. Kalau regulasinya Permendikbud Ristek bedanya Bud dan Ristek kalau sekarang. Nah, berapa itu ya? 56 tahun 2022. Nah, diubah lagi tahun berapa? Tahun 262 tahun 2022 kan begitu dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan proses saya hanya ingin ngomong menakar yang jenengan apa itu siapkan aja neng dimang yo wali gitu ya. Oh bukan, ya. Saya pengen yang guru BK siapa ya? Yang guru BK Sinten? Ya Pak, saya Pak. Bu siapa? Bu Ayun Pak. Oh ya Bu Ayun. Ini saya kan sesi wawancara dengan guru BK ya tak? Yeah. Mungkin saya pengen bertanya untuk ini Bu. Layanan BK dalam bidang pengembangan pribadi siswa, adakah program yang dibuat oleh guru BK meskipun tidak spesialis apa itu kualifikasi BK? Adakah program BK? Ada enggak? Program guru BK di SMP? Oh iya Pak. Jadi programnya guru BK di SMP itu karena tidak masuk di intra, jadi programnya itu ada layanan klasikal dan ada layanan pribadi. Iya, ada ya Bu ya? Iya. Dibuat ya Bu ya? Iya Pak. Baik secara klasikal maupun pribadi. Yang sifatnya klasikal itu apa ya?
Yang sifatnya klasikal itu seperti pendidikan tentang bullying, kemudian tentang pengembangan minat dan bakat. Itu pun untuk layanan klasikal itu kita titipkan di event-event tertentu. Baik sekali. Jadi kalau pribadi harus dipilah-pilah, nanti lihat di programnya yang diunggah itu. Pribadi otomatis akademik bisa itu ya. Ya, Pak. Juga masalah pribadi itu juga demikian. Yang klasikal biasanya apa itu ya? Apa itu? Karir. Gitu. Kalau karirnya anak SMP adakah ada bimbingannya? Iya, Pak. Jadi apa itu? Di kelas 3, biasanya di awal kelas 3 itu kita kalau di awal kelas 1 itu kan tentang minat dan bakat untuk mengarahkan siswa memilih ekstrakurikuler yang tepat. Kemudian untuk di awal kelas 3 itu biasanya untuk pengembangan karirnya itu mengacu kepada sekolah yang akan dituju. Jadi keinginan siswa untuk sekolah lanjutannya. Baik, jadi ada 4 bimbingan ya Bu ya? Ada ya 4 bimbingan? Jawabannya iya dan tidak. Iya, Pak. Iya, iyanya kita 50% atau 60%. Itu dipirsani oleh Bu Nyai Muti Atus Salafil itu. Jadi ada pribadi, itu harus ada programnya. Apa secara pribadi. Apalagi ada anak berkebutuhan khusus, ada anak ABK. Sebutannya bukan anak tuna ya sekarang. Anak cerdas istimewa kan gitu ya. Ada bimbingan karir. Jadi anak biar enggak ikut-ikutan temannya. Samain bakatin di sepak bola nanti ada dan sebagainya. Nah, sekarang pengen tanya guru BK, paling banyak disenangi anak itu yang di ekstra apa, Bu? Selain pramuka. Ya, kalau untuk pramuka kan memang sifatnya wajib ya, Pak. Jadi semua anak harus ikut. Terus untuk yang anak-anak itu yang senang olahraga itu senangnya di basket. Kemudian untuk yang seni itu anak-anak senangnya di rebana. Nggak ada yang seni tari, Bu. Blitar itu senang tari loh. Nggak ada, Pak, kita untuk ekstrakurikuler di bidang seni, kita itu ada SBG, seni baca Al-Quran, kemudian Padura dan rebana, itu saja. Iya. Saya itu punya madrasah binaan itu. Di MTS Negeri, di pinggiran itu. Rata-rata itu angkat yang masuk itu wali murid itu anaknya pengen jaranan, remong, campur sari. Itu, jadi kemarin dibuktikan. Anak saya tuh kalau sudah bisa ngeremong itu sudah kebanggaan Pak Lurah itu. Misalnya kalau di situ ada melayani siswa yang berbakat di bidang menari, kira-kira guru BK mengizinkan enggak? Kalau tarinya tari tradisional mungkin masih mungkin ya Pak, tapi kalau untuk yang bagaimana kok kayaknya kurang pas ngoten. Baik, madrasah atau sekolah itu memiliki kekhasan ya. Ya, mungkin di sekitarnya masih ada pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, masih memiliki pondok pesantren, jadi masih ada keterbatasan. Jadi kemarin ada tari remong di lingkungan pesantren, mengangkat tangannya tidak boleh melebihi dari pundak, jadi hanya begini-begini. Tapi tidak apa-apa. Berikutnya ada layanan pribadi sudah, karir sudah, layanan sosial yang paling banyak itu ada programnya Bu ya. Jadi peran BK ini di program tidak menunggu siswa yang bermasalah, namun justru siswa yang memiliki potensi itu harus didekati oleh guru BK. Yang paling akhir ini ada layanan pribadi, layanan belajar ya, layanan belajar. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya Bu. Selain ada selain ada yang namanya program, Ibu juga ada yang namanya laporan. Ya, nanti ada laporan tentang BK. Baik, semuanya aja ada ini, mumpung tak tulis saya Wispen. Nah, saya rodok pilek, mudah-mudahan tidak mengganggu pendengaran panjenengan. Ini Pak. Nah, yang nomor 4 ini untuk Ustadz Muhammad, yang nomor 5 ini untuk Ustadzah Ayun, nomor 6 ini untuk Ustadzah siapa itu? Niam. Pak. Ya, Ustadzah Niam. Saya pengen tahu konsensus daripada penjenengan terkait ini.
yaitu nutupi ini. Apakah dampak yang muncul dalam penerapan strategi pembelajaran terhadap pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa di SMP Telogo, di SMP Gogo? Kemudian Bu, sebutkan teknik dan metode yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam hal supaya siswa itu senang dalam hal atau kerasan di dalam mengikuti pelajaran panjenengan. Yang kelima, yang keenam ini, apa yang dilakukan guru pengembang atau guru dalam mengembangkan atau modifikasi strategi model di SMP? Silakan, siapa dulu yang ingin jawab? Disilakan. Saya dulu, Pak. Nggih, monggo. Monggo. Saya tadi kebagian nomor 5, nggih, Pak. Nggih, monggo, Bu. Bu Ayun ini ya, saya sudah tidak lihat orangnya tapi hafal suaranya. Iya, niki nggih sama kados panjenengan Pak, agak batuk-batuk bindeng-bindeng. Well, iya itu tadi wes di vitamin C jadi Pak Edi tadi. Nggih. Monggo, apa Bu? Jadi di sini pertanyaan panjenengan adalah sebutkan teknik atau metode penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ini secara umum Bapak Ibu guru itu menggunakan teknik penilaian yang bervariatif ya Pak. Jadi untuk penilaian yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga penilaian proses. Biasanya penilaian pengetahuan itu bisa dilaksanakan dengan tes tertulis atau penugasan atau portofolio. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu dilaksanakan atau diambil dari bisa praktek, unjuk kerja. Kemudian untuk penilaian sikap itu biasanya Bapak Ibu guru menggunakan jurnal penilaian. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, jadi ada 3 kategori ya. Ada 3 jawaban dari guru, ada 3 teknik penilaian. Apa tadi? Keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, monggo Ustadz Ahmad, Ustadz Muhammad. Ini Pak, terima kasih. Jadi nomor 4 Pak, nggih, apa dampak yang muncul dalam penerapan strategi pembelajaran terhadap pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sepengetahuan saya yang muncul dampaknya adalah anak ini nanti jadi bisa berdiskusi. Jadi anak jadi pandai berdiskusi karena pemecahan masalah itu lebih baik kalau diselesaikan secara berkelompok. Jadi menimbulkan anak-anak ini nanti bisa lebih baik diskusinya di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua, itu juga menimbulkan dampak anak-anak ini menjadi lebih kreatif lagi. Karena dari kata create, anak-anak itu bisa membuat, bisa memecahkan masalah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Pak. Ya, baik. Mungkin dilanjut dengan Bu Niam ya. Iya, monggo Pak. Bu. Apa yang dilakukan guru Sorry. Pak, hilang. Pengembangan atau modifikasi strategi, model, metode, teknik, dan pembelajaran inovatif dan kreatif yang dilakukan di SMP Miftaul Huda Poso. Nah, untuk mengembangkan strategi, model, dan lainnya ini di SMP Mida itu seluruh gurunya itu terdaftar di MGMP Bapak. Jadi setiap minggu, 1 minggu sekali, itu guru-guru mapel itu terjadwal mengikuti MGMP di MKS. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Ibu Kepala selalu memberikan informasi bahwa sangat banyak sekali platform-platform yang bisa diakses. Nah, terutama kami kemarin telah mengikuti SMB atau SMP, HVEC yang guru cikal, dan yang terakhir adalah kami lolos dalam sekolah penggerak. Sehingga dalam platform-platform itu banyak sekali kami mendapat beasiswa. Nah, di situ kami baru belajar, oh ternyata ketika kita mengajar itu seharusnya seperti ini. Karena setiap akhir pertemuan itu kami pasti akan dilakukan wawancara oleh
pemateri tersebut. Jadi kita jadikan satu kelompok, nanti akan berbagi praktek dari lima. Baik Bu, terima kasih Bu. Siapa itu? Bu Niam. Bu Niam. Ya, sekali lagi waktunya masih ya? Oh masih, tenang aja. Pak Edi, nggak apa-apa. Oh jam 3, setelah ini jam 3 ya? Setelah ini jam 3 atau jam 2? Setelah ini jam 3 Pak. Setelah ini jam 3? Iya. Iya. Berarti jam 3 sampai jam 4 ada sesi, ada lagi pada wali murid ya? Iya. Iya, oleh sebab itu banyak senang. Saya ingin statement, closing statement. Closing statement orang yang baik itu pasti banyak kekurangan yang diucapkan. Guru hebat itu yang berusaha menghebatkan orang lain. Ya. Oke. Silakan masing-masing mengakui atau apa impian ke depan dengan target yang dicapai, dengan target yang sudah dicapai yang dikembangkan apa, terutama dari mutu pribadi masing-masing ustadz atau ustadzah, terutama Ustadz Muhammad, Ustadzah Niam maupun Ustadzah apa laki-laki tadi, ya Bu Ustadzah Yuni, disilakan. Kalau dari saya Bapak, setelah merefleksi dari anak-anak, itu banyak sekali anak yang mengatakan bahwa ketika mengajar saya itu terlalu tergesa-gesa atau terlalu cepat gitu. Jadi targetnya ke depan saya ingin membuat kelas itu menjadi nyaman, di mana saya bisa lebih pelan ketika mengajarkan kepada anak dan juga anak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu target saya, Bapak. Terima kasih. Pak Edi, saya kira ini tadi 14.45. Ternyata 14.27. Kalau begitu santai lagi lah. Ayo, kurang 3 menit. Oh, 3 menit. Oke. Iya. Itu tadi, itu bukan negatif Bu, tapi positif. Anak mengatakan, Bu terlalu cepat. Karena gurunya terlalu pandai, siswanya yang tidak bisa menyamakan dengan pola-pola guru. Baik, itu harus dievaluasi, direfleksi, dan didiseminasikan kepada teman-teman guru. Barangkali ada yang sama dengan problemnya Ibu ya. Iya. Terima kasih Ustadzah Niam terkait dengan itu. Monggo Ustadzah Yuni. Ayun binti Ali Alim. Iya, terima kasih Bapak. Jadi kalau untuk diri pribadi saya mungkin yang harus saya targetkan itu untuk diri saya sendiri dulu nih Pak. Karena saya memang basicnya itu bukan BK, bukan seni, bukan guru seni, sehingga saya harus belajar lebih ekstra dulu sebelum saya memberikan kepada anak-anak. Jadi selama ini saya mengajar itu masih saya kaitkan atau saya itu mengambil contoh-contohnya itu yang dekat sekali dengan anak-anak. Jadi saya belum bisa untuk mengembangkan gagasan anak lebih dalam lagi. Mungkin itu nanti yang akan saya perbaiki. Jadi baik, saya dulu yang harus diperbaiki. Baik Bu. Panjang ini kata koma panjang ini jawabannya ini nanti. Baik, yang terakhir ini bukan closing statement, bukan statement, tapi closing expression. Kan jenengan guru bahasa Indonesia Ustadz Ahmad ya? Bahasa Inggris Pak. Oh, enggak apa-apa, habis bahasa Inggris atau apa begitu enggak apa-apa. Bahasa Inggris itu kan ada puisi ya, ada literary itu ya. Silakan, sekarang kan waktunya bulan bahasa ini. Atau iya, banyak merayakan bulan bahasa atau sebentar lagi adalah pitulasan, sebulan lagi apa itu Oktober bulan bahasa. Saya pengen secuil puisi bahasa Inggris antik gitu. Yang jenengan hafalkan, yang jenengan kenal. Sehingga talamidah nanti akan kagum loh. Selama ini bahasa puisi, guru puisi, saya guru bahasa Indonesia tulen dari S1, S2. Ya, itu paling saya disodori bahasa keguritan gitu. Itu ada yang wah tergantung. Monggo herois monggo, sendu monggo, model Amir Ramsyah monggo atau siapa?
Monggo. Silakan. Tak rekam sih, tak rekam. Tidak apa-apa. Tak rekam di sini. Silakan Ustadz Ahmad. Ya, kenang-kenangan. Melihat tampilan Ustadz Ahmad dengan perpidato bahasa Inggris. Silakan. Sebelumnya saya minta maaf kalau disuruh berpuisi, tapi kalau speak in English, it's okay. I will speak in English. Okay, just a little speak for me from zero to hero. Jadi saya di sini dari bukan apa-apa, saya akan berjuang agar anak-anak itu pendidikannya lebih baik lagi dan juga masa depannya lebih baik lagi. Jadi saya sering berkata kepada murid-murid saya itu begini, saya bisa seperti hari ini, itu saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada guru-guru saya, mereka semua hebat. Mereka semua orang-orang yang sangat luar biasa. Akan tetapi, begini, sebenarnya saya juga punya mimpi, anak-anak itu bertanya, Pak, kenapa kok enggak di Inggris, kenapa enggak di mana? Sebenarnya saya, I have a dream, saya ingin ke sana, tapi saya nggak bisa ke sana. Jadi saya doakan semoga nanti murid-murid saya akan meneruskan mimpi saya. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa, excellent. Thank you. Apa itu? My teacher, guru saya juga. Kayak arpe nangis itu ya, melihat orang tua. Tidak apa-apa, itu dibawakan penuh penghayatan. Oke, anak-anak harus disentuh. Sekarang belajar tidak hanya dengan hati, dengan pikiran, tapi harus banyak dengan menggunakan hati. Jadi anak kita, anak-anak sejaman sekarang, kalau Bapak mengajar dengan hati, bil kolbu, Pak insya Allah sedikit bahasa akan masuk 1000 makna. Apalagi dikaitkan, suruh membayangkan orang tua hari ini sedang apa? Mencari nafkah, dodolan pentol, dagang sayur di pasar, keliling ke sana kemari, hanya mencari. Itu sebuah pengalaman. Itu suruh nulis masing-masing anak, suruh mempresentasikan, mengkorelasikan, suruh menjustis bahwa sana ini belum apa-apa. Itu nanti saya titip pada panjenengan semua. Ya, siap. Hebatnya Bapak tidak serta-merta, tapi melalui tangga yang paling dasar, lumpur yang paling licin dan seterusnya. Itu Ustadz Muhammad, terima kasih pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah khasanah keilmuan, menjadi manfaat ilmunya, dan menjadikan sebuah perubahan, menjadikan anak bangsa, umat dan masyarakat menjadi lebih hebat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Terima kasih Pak Darlis yang sudah, dan juga ini waktunya juga sudah habis sesi C dengan Bapak Ibu Guru. Untuk itu terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah siap menjadi narasumber, memberikan ya klarifikasi tentang temuan-temuan kami yang ada di Sisbena. Baik, terima kasih dan mungkin bisa kita akhiri pertemuan ini dan nanti Ibu bisa leave Zoom, nanti digantikan dengan komite dan wali murid. Saya rasa itu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo untuk Pak Imam bisa di